kekayaan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting, tersangka kasus proyek jalan melonjak sejak tahun 2018. Tercatat ia memiliki total kekayaan 4,9 miliar rupiah untuk periode 2024. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting tercatat terakhir kali melaporkan hartanya pada 30 Maret 2025 untuk periode 2024. Laporan ini disampaikan saat Topan masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Medan. Dalam LHKPN, harta kekayaannya tercatat sebesar 4,9 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, serta kas. Dan setelah itu, Topan belum memperbaharui lagi data kekayaan di LHKPN, termasuk rumah mewah yang telah digeledah KPK. Penyidik KPK menggeledah rumah tersangka kasus korupsi proyek Jalan Mandailing Natal Sumatera Utara Topan Ginting. KPK juga membuka peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mewah Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang berada di klaster Topas, Perumahan Royal Sumatera Kota Medan. Penyidik KPK terlihat membawa sejumlah barang berupa 3 koper, 1 koper berwarna hitam, dan 1 berwarna biru. Dalam keterangannya, KPK bilang dari penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Busi, Medan yang diduga sebagai kantor sementara Topan Ginting. Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. KPK menetapkan 5 tersangka dan menyita uang senilai lebih dari 200 juta rupiah dari hasil OTT di Mandailing Natal Sumatera Utara, di mana salah satu tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumut Bobi Nasution. KPK bilang selain tersangka, pihaknya juga memeriksa pejabat di Pemprov Sumut lainnya, termasuk Bobi. Ya, saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka, ya kemarin kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya, termasuk jika diduga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ikut berperan dalam pengkondisian proyek pengadaan tersebut. KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan tersebut. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Menanggapi penangkapan anak buahnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang dirinya siap diperiksa KPK jika diperlukan. Bobi menegaskan semua ASN yang terkait pada proyek itu harus siap diperiksa jika dibutuhkan KPK. Kan kemarin juga disampaikan sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari Mas Gubernur bagaimana Pak? Ya jangan tanya saya. Kalau dia apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Proyek jalan di Mandailing Natal bernilai 231,8 miliar rupiah.
KPK menduga Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting mendapat janji fee 8 miliar rupiah dari pihak swasta. Tim Liputan, Kompas TV.